Ini yang gedangku. Ini kemasan yang dari didesain dari mana? Opop. Opop. Programnya gubernur wanita dan sempat di order sama Pak Waku kemarin. Waktu istrinya lagi ngidam, Pak. Cari keripik pisang. mengobati rasa kesabaran dan rindu. Nah, itu loh, Pak. Jadi kalau rindu-rindu obatnya gedangku. Harus ngidam dulu ya. Harus ngidam dulu. Udah ngidam ya kayaknya ya. Harus ngidam dulu baru ada yang ada levelnya. Produksinya di mana nih, Pak? Kalau di sini, Di sini nih. Di sini. Ini produknya Santri. ya. Untuk pencarian kerabat radio, kan? Diambil sembarangan, Pak. Tidak tangga, tidak orang buangan kita itu banyak kasusnya. Jadi harapannya ini memang revitalisasi untuk mengedukasi warga supaya mereka agak risih kalau mau di sungai. Hanya ini aja. Oh, sementara ini Pak, sama ada di cabang sungai Lebudi juga di RW itu. Kamu dangkal ini ya. Oke. Ini yang Dari Yang ada di sungai, Pak. Oke, sekarang yang hasilnya yang sudah ditemukan apa? Ini ada Recoy, apa namanya? Oh, jenis biota yang ada di sini. iya, Pak. Terus setelah ini hasil penelitiannya untuk apa? Ini nanti biotanya dicek di sini termasuk kelompok EPT atau non EPT. Apa itu? Nah, sekarang prosesnya sampai di mana? kalau yang berat biotanya gimana? Hah? Sekarang yang sudah ditemukan. Nah, ini apa? Sementara, kesimpulan sementara. Berat dengan apa sedang? Sedang ya? Sedang. Hepatitis G. Iya. Dia termasuk masih peka terhadap pencemaran. Dia masuk di kelas 3. Di sini ada skornya masing-masing. Kemudian nanti skornya kita kalikan dengan jumlah biota yang ditemukan. Nanti ketemu nilainya, persentasenya nanti ketemu indeks biofilik, nanti kita masukkan di kesimpulannya. Jadi kita lihat Kesimpulannya ada berapa spek? ada Sedang, ringan, berat atau gimana? ya, sedang ringan berat. Sedang, ringan, berat. Terus misalnya ditemukan sedang, dilaporkan kepada dinas ya.
Iya. Iya. Oh, dinas. Tindakannya apa, Pak? IDA apa? Tindakannya apa? Kita biasanya kan ada dua Pak, kan kita di laboratorium. Jadi kita menguji secara dua parameter. Ini kan menggunakan biota ini bioassessment dengan biologi. Yang kemudian nanti kita secara fisika. Nanti kita bandingkan. Terus nanti hasil dari itu nanti kita sampaikan kepada kecamatan. Terus nanti biasanya ada sosialisasi gitu ke warga gitu. Iya. Ini berapa lama? Apa secara periodik meneliti ini berapa kali sekali? Kalau bioassessment ini sekitar 1 tahun sekali Pak. Kan kita ada 6 sungai ya. Sungainya berbeda-beda. Cuman berhubungan mulai tahun 2019 kita meneliti di Sungai Lebidi. Iya. Sekarang masalahnya sungai ini kan juga tembus ke kabupaten nih. Iya. Bisa jadi yang menyemari di sana. Iya. Di mana Pak Camat? Mana Pak Camat? Di mana Pak Camat? Sebenarnya kita butuh koordinasi Pak, karena di saluran lintas kita koordinasi baik dengan pengairan, penguasaan pengairan, di mana di situ ada juru-jurunya. Dengan das ya? Iya, daerah airan sungai. Nanti kita koordinasi, ya tadi sampaikan, nanti kita sosialisasi kepada warga, khususnya saya. Betul, karena menyelesaikan ini harus dari hulu sampai hilir. Betul. Nggak bisa hanya sepetak di bagian per bagian. Jadi kalau nggak komprehensif, ini waduh, eman-eman ini adik-adik semangat-semangat, tapi ternyata kita hanya menerima saja ini. Gitu kan. Harus ada kesepakatan bersama. MOU maupun PKS harus ada. Karena nanti kalau di sana nggak mau tahu, ya repot Pak udah. Repot, apalagi ini mau diberdayakan menjadi keramba kan. Repot nanti. Percuma ini yang neliti-neliti, tapi begitu ketemu masalahnya, wah ini harus ditelusuri kan Pak. Mana ini sumber pencemaran ini? Wah, dari kabupaten misalnya. Apa yang kita perbuat kalau nggak ada ya Mas? Kasihan nanti kalau hasil sebelumnya apa? Sebelum yang sekarang? Terakhir, sebelum ini kapan terakhir diteliti? Dua minggu yang lalu Pak. 2 minggu, emang itu tempat. Hasilnya apa? Sedang juga? Ini tercemar sedang, cuman indeks apa kan ada indeks Betul, rentang ini rate-nya lebih bagus sedang, atau lebih dia jelek? lebih meningkat, cuman masih masuk di kategori tercemar sedang, cuman indeksnya Lebih sudah bagus hari naik. ini? Ini kalau yang hari ini kan belum selesai Pak, Iya. teman-teman masih. Kalau yang 2 minggu yang lalu Coba sudah lebih baik. lanjutkan hasilnya bagaimana dengan 2 minggu yang lalu. Ya nanti kita mau dengar dulu. Ya. Berapa dipindahin? Atau memang di sini sampai? Kalau yang ini anakan Pak, yang siap panen yang ini Pak. Yang mana diluarin Mas, yang siap panen Mas. Besarnya seberapa? Nggak dikasih pakan aja nanti kan keluar. Ini ya, lelenya bersih. Oh ini masih anak ini. Masih 2,5 bulan. Sekilo isi berapa? Isi 16. Iya. Kalau saya makan itu nggak bisa. Makannya yang tak gini-gini. Jadi ini kalau informasi dari pihak Kokontren, Pak, jadi kemarin itu tahun lalu dikasih bantuan ini oleh Dinas Perikanan sama bibitnya, kemudian sudah dipanen dan ini yang bibit ini sudah beli sendiri. Jadi uangnya sudah muter. Ya. Gitu. Ya sebaiknya di sini ada tulisannya. Gitu. Modal ini kan dihitung. Oh, modal, siap. Ya kan? Iya. Modal sekian, ini sekian. Kemudian setelah panen panen Dapat pertama. berapa? Nah, Ya. berapa kali panen modal ini balik? Oh, siap. Karena jangan dihitung sebagai sumbangan saja. Iya. Sebagai pembelajaran yang lain. Aku nggak pengen ternak berarti harus punya modal Iya. segitu. Jadi tahu BIP-nya Iya. berapa kali panen, siap. Tuh. Ada. Pak ini berapa ratus? Kalau pembuangan itu 500. 500 sampai dipanen kira-kira yang kemungkinan hidup berapa? Atau yang mati berapa? Masih belum ketemu untuk yang kita masih 2 kali ya. Yang pertama belum? Yang pertama Dari 1.500 ekor itu loh, kemungkinan hidupnya berapa? Atau ada yang mati atau ada. Ada ya. Berapa persen? Kira-kira sekitar 30% ya. Banyak ya? Iya, banyak. Kalau masih awal, tapi yang untuk yang sekarang masih nggak terlalu banyak yang mati.
Yang di awal kan masih Sebabnya apa itu kok mati? dalam Sebabnya mati. Mohon izin Pak, menjawab. Saya kan menyuruh yang Oh iya, saya lupa kalau ada penyuluh perikanannya. pada saat awal itu karena teman-teman kan masih semangat Pak, ngasih pakannya itu terlalu banyak, akhirnya kematiannya di situ. Kenyangan. Iya. Padahal sudah dikasih SOP tapi karena ya waktu itu anak-anak santri baru saja dapat terima terus-terusan dikasih makan. Apa seneng ya? Enggak. Seneng ya. Jadi makanya kalau itu dituliskan di tabel di sini Oh iya. yang tentang apa namanya hitungan wirausahanya, yang kedua tentang SOP Pemberian perawatannya, Siap. gitu kan. Jadi yang kedua ini harus berhasil ini. Siap. Iya kan? Kita akan terus Pak. Usia berapa bulan panen? Panen biasanya 2,5 sampai 3 bulan Pak. Dari Dari itu berat. Tadi Pak Camat tanya itu yang 1 kilo berisi berapa? 1 kilo antara isi 10-12. Agak gede itu Pak. Kalau 10 Tapi tidak bisa panen total Pak karena lele tingkat ketidakseragamnya tinggi. Pada saat panen awal biasanya sekitar 60%. 60% dari biomas. Nanti ya 40%. sekarang sekilo berapa sini Bu? Sekilo berapa ini? 20 ya. 20. Ecerannya Pak. Nah ini mau dijual eceran atau dijual borongan? Kalau ada setelah disortir itu kan ada yang layak sudah untuk dijual, itu biasanya dijual eceran. Marketnya siapa? Pasarnya siapa? Dijualnya kemana? Pasarnya di online kan, kemudian dari guru-guru sini. Wah, Radoya juga. tawarin Pak Camat dong. Pak Camat harus beli nanti itu. Oh siap. Jadi 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Pak Lurah juga. Beda Pak. Beda sama TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan tim rombongan penilai dari Satmepres, Pak Ludi beserta tim, yang kami hormati Ibu Asisten Sekda Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Kepala DLH, Pak PLT Dispertahankan, Pak Camat Kademangan, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi yang sejuk ini kita bisa diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir bersama di Pondok Pesantren Az-Zidan, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama-tama kami haturkan selamat datang tim penilai beserta rombongan. Ini apa adanya Kelurahan Kademangan. Jadi tadi kami sudah menunjukkan beberapa inovasi yang ada di Pondok Pesantren Az-Zidan ini, mulai dari keramba ikan nila di sungai, kemudian budidaya ikan lele yang juga merupakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian ada produk unggulan di Pondok Pesantren Az-Zidan ini. Sebagai informasi Bapak mohon izin, jadi jajanan Probolinggo atau yang disingkat Japrum oleh teman-teman Az-Zidan ini di tahun lalu pernah mengikuti kompetisi santripreneur tingkat Kota Probolinggo dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 gitu. Dapat juara 3 Pak. Dan saat ini alhamdulillah sudah masuk di tingkat provinsi lewat program One Pondok, One Pesantren, One Product gitu. Yang diganggu itu Pak. Jadi di depan Pak Rudi ada produk unggulan itu tadi. Jadi itu adalah produk olahan keripik pisang rasa-rasa, ada 3 rasa Pak, strawberry, melon dengan coklat ya benar. Dan itu asli produk dari para santri Pak. Harapan pengurus pondok memang setelah santri ini lulus dari sini mereka bisa mengembangkan jiwa wirausahanya dan siap memproduk sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Mulai dari apa namanya keramba, kemudian adik-adik yang meneliti pencemaran sungai, budidaya lele, kemudian
mengupgrade kemasan gedangku melalui OPOP, one pesantren, one produk. Ini tidak asing kalau bagi saya, karena seperti obor, one belt, one road. Nah itu punya China itu, untuk menguasai dunia itu dia menggunakan istilah obor, one belt, one road. Kemudian membuat pangkalan-pangkalan penyambung di seluruh dunia, dominannya ke arah barat sana. Ya, tapi nggak apa-apa, ini merupakan suatu niat dan gagasan yang baik. Hanya kemudian kalau tadi kita sudah melihat bersama, yang pertama tentang keramba, tadi Pak Lurah atau Pak Camat juga nanti yakinkan betul-betul itu bermanfaat. Ya, dari segala macam resiko yang ada, dengan kondisi situasi yang ada, bahwa sungai Legundi ini debitnya seperti itu. Nah, kalau memang ini adalah program yang diharapkan untuk tentunya meningkatkan perekonomian, ya, walaupun diawali pembelajarannya di pondok ini, tapi yang jelas kan arahnya mau ke sana. Kira-kira dengan model seperti itu, apakah memang sudah bisa untuk menambah income? Ya kan? Modalnya berapa, kemudian semua dihitung, harus dihitung, harus ada hitungan matematika. Tidak hanya sekedar mengadakan kegiatan, gitu. Termasuk lele tadi, harus ada hitungan bisnisnya, modalnya berapa. Kalaupun itu judulnya kolamnya itu adalah bantuan, ya tetap dihitung rupiahnya. Karena kan kita tujuannya adalah kepada adik-adik santri ini, para santri ini kan nanti misalkan dia pulang, abahku cara di rumah tak suruh bikin ini. Nah, tapi kan harus perlu, ya apa caranya kan gitu kan. Ini ada ini, hitungannya ada ini, RAB-nya ada ini. Gitu. Jadi keramba kita ini yang di depan ini tak kenal musim. Itu musim kemarau, musim hujan tetap bisa, harus tetap bisa. Jangan kemudian seperti orang nanam padi, ya. Nah, tadi itu yang saya sampaikan, harus ada coba menggunakan pelampung, sehingga mengikuti pelampungnya apa ya, drum gitu, ya, pakai drum biru itu mas. Dan plastik, saya pernah punya keramba soalnya di laut. Ukurannya 3x3, 9. Satu kotak itu 9. Di samping itu atasnya itu dikasih papan untuk merawat. Jadi bisa jalan, Pak? Nggak basah kita. Ya. Merawat ikan itu nggak basah, kita jalan muter di kanan kirinya itu. Nah itu saya kira lebih bagus. Mungkin kondisi sekarang mengatasi masalah debit airnya itu. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya kalau memang Pak Wali Kota pantas untuk mendapatkan penghargaan itu, ya ini testimoninya ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini. Kalau bapak ibu sekarang, Pak, ini kurang pantas Pak, ya kami akan kurang pantas nanti. Ya nggak usah takut. Iya Bang Bapak, yuk. Jadi saya hanya sedikit menyampaikan untuk One Pesantren One Produk ini memang ya alhamdulillah sudah ada respon juga dari Bapak Wali Kota yang semula hari Senin kemarin ada audiensi dari tim OPO Provinsi Jawa Timur dan juga tim di Kota Probolinggo, karena kebetulan dari Ketua Harian Dinas Koperasi Provinsi dan juga Ketua OPOP-nya sendiri ingin hadir secara pribadi, maksudnya tidak diwakilkan. Jadi untuk sementara masih ditunda. Awalnya yang semula Senin kemarin begitu. Ya alhamdulillah saya bersyukur sekali sekarang sudah ada respon dari Bapak Wali Kota untuk mengembangkan produk unggulan dari pesantren khususnya yang ada di Kota Probolinggo begitu. Ya alhamdulillah juga sama Pak Lurah sama Bapak Camat alhamdulillah sekarang sudah istilahnya diopeni juga
untuk kedepannya ya harapan saya semoga bisa istiqomah untuk produk-produk pesantren ya khususnya di Kecamatan Kademangan karena kita domisilinya di Kademangan. Begitu, mungkin itu saja. Luar biasa untuk Kecamatan Kademangan. Begitu. Oke, mungkin itu saja. Semoga pertemuan audiensi antara OPO Provinsi dan juga di Kota Probolinggo insya Allah diagendakan hari Kamis. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu loh Pak Lurah sama Pak Camat ditantang nih Pak. Iya kan sudah dianggap baik, sudah membina dan seterusnya. Ya tadi itu yang paling berat supaya istiqomah. Ini masuk nih Pak. Sini Pak. Oh ini monggo. Dari hasil laut. Jenis karang. Ini kopi mangrove Pak. Sudah ada izinnya juga. Kopi mangrove. Maksudnya gimana? Dari biji mangrove Pak dengan kopi dipadukan Pak. Kopi mangrove ya, nanti boleh lah duduk. Siap. Ini sudah siap. Sudah siap. Nanti disediakan Mbak. Kalau ini mari Pak. Wah, ada foto booth. Ya, anak muda-muda. Pot cinta. Anggur tapi ini. Iya. Ya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Probolinggo, Bapak Habib Hadi Zainal Abidin SPD MMHP, yang saya hormati Ibu Asisten Wabil Khusus Tim Juri yang hadir pada pagi hari ini, hadirin undangan yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, mengawali acara ini marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Probolinggo untuk memberikan sambutan di pagi hari ini, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Brigjen Rudi beserta tim verifikasi yang dari Jakarta. Kami di sini bersama asisten Dinas Pertanian, Camat dan OPD terkait, dan kepada dengan ada Pok Darwis yang menjaga kelestarian alam di Pantai Permata ini. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, inilah Pantai Permata yang mana tahun 2010 ini terkena erupsi Bromo, sehingga ini pasir semua ini. Jadi semua ini pasir sehingga tidak berlumpur. Baru bisa kita olah, kita manfaatkan, kita mengajar dan mengedukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan sehingga akses jalan bisa masuk di sini sejak di tahun 2019 setelah kita minta bantuan dari provinsi untuk normalisasi sungai sini karena sedimentasinya tinggi, sekaligus jalannya bisa diakses pakai mobil. Kalau yang sebelumnya itu hanya roda 2 saja. Alhamdulillah dengan adanya upaya-upaya itu kita juga lengkapi dengan lampu solar cell ya.
karena jaringan masih belum bisa masuk, kita kasih solar cell. Kalau nggak salah ada 15 titik di tahun 2019 juga di akhir tahun di perubahan. Itu bentuk upaya untuk bagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat, sekaligus kita lengkapi fasilitas gazebo dan juga ada CSR dari masyarakat juga ya, yang roda bannya itu ya, sehingga bisa membuat indah, membuat pandangan nyaman. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini setiap hari Sabtu Minggu ini dibuat untuk tujukan goes ya, titik-titik goes, sehingga banyak aktivitas masyarakat yang menikmati suasana dan kondisi di Pantai Permata ini. Juga ada makanan khas ini. Apa itu? Bukan makanannya, tebalan. Itu ada keunikannya. Kalau kita mau tebalan bisa langsung ke pinggir pantai itu sambil cari langsung bisa. Ini yang biasa nih. Terus ada lagi kopi apa? Kopi mangrove. Nah, itu ada ini kopi mangrove. Nah, nanti diicipi ini kopi mangrove ini banyak khasiatnya. Katanya yang ngelola ini yang bikin. Dari situ muncul ide-ide dan inovasi dan terobosan dari masyarakat. Tentunya kami akomodir dari OPD terkait untuk mensupport supaya semua keterlibatan masyarakat bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan ini bisa terwujud, karena tanpa ada kebersamaan mustahil. Pemerintah semuanya yang melaksanakan tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa keterlibatan kelompok-kelompok peduli lingkungan dan lain-lainnya, tentunya tidak akan sempurna apa yang sudah menjadikan harapan kita. Dengan keterlibatan semuanya, kita baru bisa merasakan nyamannya, indahnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya secara bertahap kita perbaiki perlahan, karena untuk merubah kebiasaan tentu tidak mudah, harus dengan tahapan-tahapan edukasi. Kita juga mengajak Pok Darwis ini untuk studi banding juga. Kita latih juga, kita beri edukasi juga, ada pelatihannya juga antar Pok Darwis semua yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Ada BIMTEK-nya juga, karena kita ingin connecting semua Pok Darwis yang ada di wilayah Kota Probolinggo ini. Karena kita tidak ingin sekecil apapun potensi yang ada terlewatkan begitu saja. Misalkan kalau masalah alamnya di sini, masalah keseniannya ada di kampung apa itu? Jati ya. Di situ ada keseniannya, JKS namanya ya. Nah, itu ada juga di situ banyak kesenian-kesenian yang bisa ditampilkan, sehingga keunggulan-keunggulan masing-masing wilayah ini kami dorong, kami kembangkan, kami beri kesempatan untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Alhamdulillah dengan adanya itu banyak muncul di kelurahan-kelurahan yang punya potensi yang luar biasa. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Selain itu juga kalau sudah muncul potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, pasti ada dampak dari itu, yaitu adalah UMKM, lain-lainnya, sehingga punya wadah, sehingga ini bisa kolaborasi, koneksi, untuk bisa satu kesatuan yang berkelanjutan antara program satu dengan program lainnya yang bisa mewujudkan suatu tempat yang bisa dimanfaatkan semuanya. Itulah upaya-upaya yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan sesuai dengan tema visi misi saya, tahun ini targetnya ini, tahun depan juga harus tercapai, karena kami tiap tahun bukan hanya ini saja, tidak. Tahun ini konsepnya, tahun depan lain juga, karena itu kami sudah arahkan semua OPD untuk mengikuti sesuai dengan visi misi yang sudah kami tetapkan. Itu menjadi komitmen kita. Karena setelah OPD itu melaksanakan sesuai dengan visi misi, kami bisa menilai terukur dan tercapainya OPD untuk melakukan kegiatan sesuai dengan visi misi ataupun RPJMD sesuai dengan tema setiap tahunnya. Itu secara singkat gambaran. Mudah-mudahan ini adalah bentuk upaya kita semua untuk melangkah cepat, mengejar ketinggalan. Tidak ada kata terlambat, asal ada kemauan kita bisa untuk melangkah. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari tim verifikasi ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian saya sendiri dari Satmelpres, Kementerian Sekretariat Negara, sudah mulai kemarin bergiat di sini, yang kita semuanya berupaya untuk melanjutkan usulan di mana Pak Wali Kota ini diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan yang dari Presiden berupa Satya Lencana Wilakarya. Pada pemerintah kota mengajukan jalan sekiranya jalan menuju ke Pantai Permata ini berjalan dengan lancar begitu, Pak. Iya. Terus dampaknya apa yang dihasilkan? Sangat terima kasih, setelah seperti ini masyarakat kita itu perekonomiannya meningkat, Pak. Berapa Pak? Siapa nih Pak? Bapak Maryudi, Pak. Maryudi? Iya. Pak Maryudi dulu sebelum ini dibangun, sebelum ada bantuan dari Pak Wali, penghasilannya dari sini berapa? Dari sini cuma 50, 10, Pak. Untuk Pak, untuk bukan, apa? itu 50.000 per 50.000 itu per hari, Pak. Cuma. Per hari? Ya, 50.000 untuk sendiri atau? Untuk itu, Pak, kita ya datang, ada teman datang, kita ngasih donasi parkir kayak gitu, Pak. Ngasih 5.000, 2.000, itu kami kumpulkan untuk bikin ban-ban kayak cat, kali pengembangan sedikit, Pak. Itu untuk pengelolaan ya? Nah, ya. Nah, sekarang Bapak dapat dari mengelola ini ada uangnya nggak? Oh, ada. Apa, honor atau apa? Oh, bukan, Pak. Ini parkir cuma kita, Pak. Parkir. Jadi Berapa, kita Pak? menarik parkir dari pengunjung-pengunjung itu, ya alhamdulillah sampai satu hari kita dapat 700, 500 itu ke bawah, Pak. Terus dibagi? Bukan dibagi, Pak. Kita persentase. Jadi asiati masyarakat itu cuma ada uang rokok, uang kopi, jajan itu, Pak. Kemudian menjadi destinasi wisata, nampaknya perlu kerjasama dengan pihak lain, masyarakat yang lainnya, termasuk kami dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Permata. Kalau dulu sebelum 2019 sudah ada pengunjung, tetapi insidental, Pak. Biasanya anak-anak sekolah yang kemah di sini, penanaman bersama tim Pokmaswas, Pokdarwis, ya, pemasukannya dari beli bibit, Pak, istilahnya, pendampingan dan jadi ini gambarannya, jadi ada sentra kuliner, kemudian ada sentra UMKM, kemudian ada Masjid Terapung, kemudian, nah, konsep kawasan Mayangan ini akan kami kembangkan sebagai lokomotif ekonomi kota ke depan. Jadi itu nanti akan kami bangun pusat UKM, sentra kuliner, kemudian wisata edukasi, wisata mangrove, kemudian ada amphitheater di pinggir laut, kemudian kami akan membangun masjid terapung di pantai dan sarana yang lainnya. Nah, yang lainnya itu rencana tambahan juga ya. Itu rencana museum kita taruh sana. Kita kan punya museum artefak Rasulullah itu yang kita miliki sendiri. Rencana kita konekkan karena di mana-mana museum itu pasti di pantai. Itu koneknya nanti ke depan. Ya. Untuk zona 2A sama 2C kami usulkan ke kementerian itu sekitar 60 miliar, Pak. Jadi kami sekarang pada proses penyiapan lahan. Karena di Pantai Mayangan itu ada beberapa rumah yang menempati ruang terbuka hijau. Jadi masyarakat selama itu nguruk sampah di pantai. Ya, sebenarnya ada perkembangan
api kecil ya? Api kecil, supaya yang tidak gosong di dalamnya. Karena kalau api besar, kadang luarnya saja yang kering, dalamnya masih putih, jadinya ayam tapi ya malah kurang banyak. Iya, kurang banyak. Selain apa nih namanya? Sumpia tadi? Kalau untuk pemasaran yang sudah jalan, masih sumpia Bapak. Gitu. Kalau abonnya memang belum terlalu banyak peminatnya, mungkin saingannya juga banyak. Makanya mungkin perlu untuk ikut program jempolmu lagi, biar mutunya lebih. Iya, karena ini kan masuk di program jempol umum, difasilitasi kemasannya. Kok lagi berarti pandemi ini? Betul. Difasilitasi kemasannya. Kemudian ini Permintaannya Pak? menuju halal juga. Sertifikasinya belum ya? Sertifikasinya ada PRT, kemudian NIB, ini menuju halal. Masih proses Pak. Proses. Berapa lama sih? Dari tadi saya dengar gitu terus kok rasanya. Pak, kalau di halal dari Kota Probolinggo kita kurang lebih tahun ini 30 UMKM. Nah, kita udah proses hard copy sudah masuk ke provinsi. Tinggal input aplikasi ke si halalnya. Kan aplikasinya sekarang baru Pak, kalau dulu cuma hard copy aja. Sekarang pakai aplikasi input secara online untuk input data-datanya. Nah, input datanya ngelink sama OSS. Nah, OSS sekarang ada pembaruan update dari yang 1.1 ke RBA berbasis resiko. Nah, itu yang masih prosesnya banyak loadingnya. Ibu ini dulu pernah ikut jempol umum. Iya, program jempol umum. Terus kemudian putus. Iya. Kemudian berlanjut masih dimonitoring. Karena kalau misalnya ada pameran, produk Sumpia selalu dibawa, baik itu ke Jawa Timur, provinsi, ataupun lokal seperti di GM. Iya, terus. Kemudian kenapa? Enggak, tadi bilang perlu ikut jempolku lagi, itu saya bahasa lagi tadi loh, rasanya kok perlu diulang lagi ya? Pernah enggak. Gitu. Maksudnya untuk produk selanjutnya. Beda produk. Jadi produk ini sudah masuk, produk yang lain belum. Iya, betul. Kemasannya desain Saya yang desain. Tapi nama saya kalau kemasannya kita pesan. Belum muncul. Sampai di sana. Saya goreng dulu ya Pak. Jadi bukan desain dari Bu, ini sehari bikin berapa butir ini Bu? Kapsulnya ini. Loh enggak, artinya kan satu berapa kilo. Tadi kalau 20 kilo sebulan berarti sehari kan paling enggak berapa? 34 kilo. Jadi saya kadang 5 kilo atau 10 kilo. 5 kilo itu biasanya jadinya 50 pack seperti itu, kemasan 100. Kurang lebih. Pemasarannya lokal ada di beberapa outlet seperti Bakso Probolinggo, Almandi, kemudian kenapa? Belum pernah coba. Kalau dicampur nasi sudah, banyak customer saya. Nasi mesti enak Bu. Awalnya dia mengalir coy. Saya suka begitu Pak. Kalau dia enak pakai nasi aja ya. Ke luar kota juga. Dari Jakarta, Depok, kemudian juga ada yang rutin atau Tangerang juga rutin. Kemudian Balikpapan ada yang rutin. Oh. Jadi dari saya dikemas di saya pakai namanya yang itu namanya resellernya itu kirimkan ke alamat customer saya misalnya gitu. Berarti brandingnya siapa? Tetap Sumpia. Tetap sih namanya, iya. Mana namanya? Itunya reseller pakai resellernya. Ada yang kurang dulu banyak dikirim. Selain Ibu di sini selain yang buat Sumpia ini mana ada lagi di kampung apa di Kota Probolinggo? Kalau yang Sumpianya mungkin saya belum tahu. Tapi kalau yang Sumpia doer tongkol kayaknya baru Himbawari deh Pak. Baru Himbawari. Doer itu karena pedes. Ada doer. Saya bikin kemas yang original karena ada yang nggak suka pedes. Oh ya. Bagi yang suka pedes beli doer. Iya doer. Ini baru Himbawari siap-siap untuk doer. Tongkol pedasnya gitu. Omset mungkin Pak.
omset berapa dari sebelum dan sesudah? Kalau sebelum program Jempolmu ya masih kisaran ratusan ya. 700 apa? Ribu Pak. Sebulan sebelum program Jempolmu. Kalau setelah program Jempolmu itu ada kenaikan alhamdulillah kurang lebih 2 sampai 3 juta per minggu. Per minggu, maaf. Profitnya 40% dari itu. Itu tiap bulan. Insya Allah tiap bulan. Ada Untuk ini progres selanjutnya untuk meningkatkan segala macam apa ini kiatnya? Karena kalau tongkol ini kan ada limbah ya pasti, ada tulang, ada dan lainnya. Ini kalau tadi dipakai tepung ikan. Iya, itu yang mau saya bikin tepung zero waste Pak gitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Iya, tulangnya mau saya pakai kerupuk. Kemudian ada kepalanya juga bisa masuk. Iya, pokoknya limbah selain daging itu harus bermanfaat. Iya, hitam-hitamnya juga Pak, hitam-hitam dari tongkolnya itu. Bisa saya bikin tepung nanti. Progresnya itu kemudian memperdayakan ini difabel. Kurang lebihnya begitu. Difabel. Jadi kalau misalnya berapa orang? 5 belum ini sih Pak. Nanti kalau misalnya ini bertumbuh dan berkembang, progres selanjutnya dalam waktu dekat memberdayakan difabel. Himawari namanya siapa? Nama anak saya namanya Kiraina Himawari. Anak pertama. Dari Jepang ya? Cinca. Enggak Jepang. Himawari ini bahasa Jepang kan? Iya. Itu Hinomaru. Hinomaru. Ya Bu, mudah-mudahan berkah, menjadi manfaat dan justru malah menjadi apa ya? Income andalan. Amin. Ya, bapaknya kerja Pak? Bapak sama saya. Oh, Bapak gitu. bagian logistik sama desain marketing. Saya produknya, bagian produksi dan marketing. Kokinya di sini. Jago desain bapaknya ya. Oke, nggih, matur suwun, nggih. Barakallah. Itu kok kelor dari sini katu itu kan beda. Beda. Ayo, Daun kok- katu sama daun kelor. Ayo kok garis miring. Dikiranya kelor itu sama dengan daun katu. Oh gitu. Iya kan? Betul nggak? Iya. Daun kelor sendiri kan, katu sendiri. Bayam, wortel, jagung, tempe. Tempe? Iya, satu lagi satu. Stik rasa tempe? Kerupuk tempe, aku buatnya tempe. Oh. Mie kelor. Iya. Mana mie kelor? Lagi tidak ada. Penasaran saya. Tidak ada, tapi lihat gambar. Lagi nggak produksi? Karena memang bukan langsung di perikanan, jadi nggak buat. Karena ini ada kan kelautannya, di kelautannya. Oh, itu berarti Produk olahan buat lainnya. berdasarkan pesanan gitu. Iya. Ya, berdasarkan pesanan. Tapi yang rutin tuh kebanyakan yang ikan. Buat oleh-oleh. Jadi biasanya satu kali produksi itu adonannya berapa kilo? Minimal itu ya 6 kilo, 9 kilo gitu aja. 9 kilo terigu. Sebelum kopi sih banyak Pak, sampai 15 kilo, 20 kilo. Mana? Banyak. Satu kali dia. Itu bisa jadi berapa pack ini? Sebelum kopi aku udah kenal ini masih Pak, masih transparan. Oh iya. Lah ya setelah ini kira-kira kalau 15 kilo itu bisa berapa pack ini? Ini kan 1 kilo jadi 10, kan isinya 100 gram. 1 kilo jadi 10. Iya. Kali 15 Ini ya? 150. 150 Pak. Itu adonannya berapa? Bu? Kalau 15 kilo itu ikannya berapa kilo? Aku perbandingannya 1,5. Punya 1 ikannya 1,5 kilo. Gitu. Berarti 7,5. Kalau 15 kilo berarti ikannya 7,5 kilo. Iya. Iya. Enggak rugi tuh. Enggak, sudah diperiksa. Terus kepalanya, tulangnya dibawa kemana? Buang. Enggak, aku kadang setor ke Bogor itu kan dibuat abon juga. Abon juga. saling berhubungan. Tadi bapaknya tadi. Bu Basuki tadi. Iya, dari sananya Pak. Di sini nambah 2.000 ongkos kirim. Orang kaya Ebi. Apa ini Bu? Sebelumnya kemasannya gimana Pak? Awalnya Stanikot, alhamdulillah sekarang sudah banyak mendapat pembinaan dari. Ini harganya berapa? Itu harganya 16. Sebelumnya berapa harganya? Yang kemasan lama? 15. Hanya 1.000 aja? Nggak rugi Pak? Itu ada langgar, Enggak. diperhitungkan. Sudah. Untungnya berapa? 3
Bisa menjual sebulan berapa? Sampai 50 kilo bisa. Satu outlet. 1050 sis. Ada di satu outlet. Di satu outlet. Itu dari sisi yang jual kali Pak. Ini Bapak yang produksi atau? Iya, saya sendiri yang produksi. Iya. Tadi ikannya di apa sudah? Tadi ikannya di mall tadi ada. Iya. Sakti Pak. Jadi ini zam-zam. Ini Mbak Fadila, Mbak Fadila ini yang Produksi zam-zamnya yang mana? ini Bapak. Air. Ini ikan Pak. Ini ya. Ini Pak. Khusus yang sini ini Pak. Ini ikan. Ya. Sebelumnya kemasannya gimana, Bu? Transparan biasa. Harganya berapa sebelumnya? 5.000. Sekarang Dari 12.000, 10.000. isinya tetap 5.000 menjadi 10.000. berarti 100%. Ya, 300%. 5.000. Oh, 5.000 jadi 10 kok. 5.000 jadi 10. Oh, bukan 15 ya? Ya. Terus sehari membuat berapa pack ini? Produksinya berapa banyak? 70, 50 gitu. 70. Buat di sini juga? Ini pakai Iya, pakai manual. bahannya apa? Tepung apa? Tepung sama ikan. Tepung apa? Tepung terigu. Terigu aja. Ikannya ikan? Ikannya ada ikan toko sama ikan lele. Ikan apa? Ikan toko sama ikan lele. Campur. Enggak, lele. Ini apa? Lele. Tongkol. Tongkol. Yang lele? Harganya sama? Tongkol dan lele sama? Rasanya gimana? Pasti beda lah. Ada perbedaan deh, lebih terasa yang ikan tongkol. Pasarnya lebih banyak mana, lele atau tongkol? Tongkol. Tongkol pasti bahan baku lebih mudah. Kalau ada. Nah, sekarang lele kalau bahan bakunya dari mana? Yang aku ambil ke budidaya. Iya, budidaya ikan lele. Ikan lele. Yang lele. Iya. Tongkol ada. Enggak ada di sini. Ini langsung dimakan gini ya? Iya. Oh, jadi snack ya? Iya, jadi Bukan mie untuk mie-miean. Kalau saya tak remes sih. Ini jajanan masa lalu ya. Lebih enak gitu. Kayak apa dulu itu? Mini anak mas. Krip kalau saya dulu Pak. Krip. Iya, krip. Lebih kerasa. Harga sama ya Mbak ya. Sehat tadi. Bakul. Ingin kuat makan ikan. Bosan. Rembaya Ebi apa yang bikin nih? Pak Derajat. Oh, tadi yang situ tadi Pak ya? Pak Derajat atau Pak Dasuki? Derajat. Asal namanya ada kan dari Pak Dasuki singkatan kan? Derajat Sugiono. Derajat Sugiono singkatan Bapak. Waktu itu kan mengajukan Yang ngasih nama teman-teman penyuluh Pak. Iya Pak. Ya, jadi Ini ada suke, di sini dari Jepang. waktu mengajukan merek Derajat Pak, banyak barangnya akhirnya gagal terus, tidak diterima karena banyak yang nama Derajat. Akhirnya mungkin
Kalau yang dapet itu alhamdulillah Wah, jenang abang ini. sudah Pak, sudah ada jenang abangnya. Suke, keren lagi ya. Suke. Bahasa Jepang. Terus kalau dinamakan Zam-Zam kenapa, Bu? Sama. Dulu itu pakai nama apa ya? Syafaat ya dulu. Ternyata sama penyuluh waktu belajar itu ganti aja itu kayak namanya truk gitu, Pak. Ada itu kan ada, Pak. Syafaat. Iya, ada truk itu kan ada. Jadi aku ambil namanya anak, kan namanya Izam. Aku pakai itu aja, Zam-Zam gitu. Dan akhirnya lolos deh izin merek. Jadi pakai. Ya, memang kadang-kadang tulisan di truk anak-anak rindu istri. Gabi. Gabi. Nama siapa tuh? Kelompok lain tapi nggak ada di sini. Ada Sukaroma. Alvida. Alfido. Orangnya nggak di sini juga, Pak. Alfido. Nama anaknya. Rahajeng. Oh iya, ini Yang tadi itu ya. Rengginang. Nama orang juga? Apa ini Bu-Ibu keinginannya apa yang perlu disampaikan? Silakan disampaikan. Mbak Zam-Zam. Hah? Gue di sini langsung kan? Sama aja. Yang mic-nya aja bawa sini. Mas, hari